Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas seputar materi tentang relasi. Tetapi sebelum kita masuk pada materinya, mungkin ada baiknya teman-teman sekalian mengetahui siapa-siapa saja anggota kelompok 4. Baiklah, yang pertama dengan saya sendiri. Perkenalkan, saya Satriani, NIM 211220630. Selanjutnya Siti Mariam dengan NIM 211220633. Selanjutnya Serina Kasriwantina dengan NIM 211220631. Dan yang terakhir Saudara Rivaldo dengan NIM 211230697. Baik, itu tadi nama-nama kelompok 4. Selanjutnya kita langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu relasi. Relasi, apa sih relasi itu? Menurut bahasa atau dalam arti bahasa, relasi itu adalah hubungan. Sedangkan di dalam matematika, relasi himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Atau bisa juga dikatakan, menghubungkan anggota himpunan satu dengan anggota himpunan lainnya. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri tentang definisi relasi yang telah saya tulis. Contoh 1, misal himpunan A, Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Himpunan B, berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Nah, hubungan antara himpunan A dan B adalah berkaitan dengan hobi seseorang. Yang pertama, Putri. Putri hobi berenang, Sela hobi berenang dan menggambar, Bayu hobi bermain bola, dan Anggi hobi bersepeda. Contoh 2, misal himpunan A, Amir, Budi, Cecep. Himpunan B, IF 221, IF 251, IF 342, IF 323. Jika A kali B hasilnya Amir IF 221, Amir IF 251, Amir IF 342, dan seterusnya. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Jadi, R sama dengan Amir IF 251, Amir IF 323, Budi IF 221, Budi IF 251, dan Cecep IF 323. Selanjutnya kita masuk pada representasi relasi. Yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Dari contoh 1 tadi, yang itu ada himpunan A dan B, di mana himpunan A-nya itu Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Himpunan B-nya berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Telah diketahui bahwa Putri hobi berenang. Jadi Putri dipanahkan ke berenang, Sela dipanahkan ke berenang dan menggambar, Bayu dipanahkan ke bermain bola, dan yang terakhir Anggi dipanahkan ke bersepeda. Selanjutnya yang kedua, representasi relasi dengan tabel. Sama, kita mengambil contoh yang satu tadi, contoh 1, yaitu himpunan A-nya Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Himpunan B-nya berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda. Sisa kita masukkan saja sesuai dengan hobi masing-masing, seperti Putri berenang, Sela berenang dan menggambar, Bayu bermain bola, dan terakhir Anggi bersepeda. Mungkin kalau diagram panah dengan tabel teman-teman sekalian sudah bisa ya, karena menurut saya materi ini tidak terlalu sulit, yaitu kita tinggal memasukkan atau mencocokkan saja data-data dari pernyataan yang ada. Selanjutnya yang ketiga, representasi relasi dengan matris. Misalkan R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2, dan seterusnya, dan B sama dengan B1, B2, dan seterusnya. Nah, barisan pada matris, barisan susunannya itu horizontal atau ke samping, sedangkan kolom susunannya vertikal atau ke bawah. Nah, perlu diingat penamaan baris dan kolom itu dibuat terurut ya. Jadi untuk baris ke-1 dimulai dari atas, diurut ke bawah. Sementara untuk kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan. Contoh, kita mengambil pada contoh pertama, yaitu himpunan A, Putri, Sela, Bayu, dan Anggi. Himpunan B-nya berenang, menggambar, bermain bola, dan bersepeda.
Dalam hal ini A1 sama dengan Putri, A2 Sela, A3 Bayu, A4 Anggi, dan B1-nya B1 sama dengan berenang, B2 menggambar, B3 bermain bola, B4 bersepeda. Yang dalam hal ini juga nilai 1 untuk anggota R dan nilai 0 untuk yang bukan anggota R. Untuk kasus ini perlu diingat himpunan A yaitu Putri, Sela, Bayu, Anggi diletakkan pada baris. Himpunan B-nya berenang, menggambar, bermain bola, bersepeda diletakkan pada kolom. Yang pertama Putri. Putri berenang 1, Putri menggambar 0, Putri bermain bola 0, Putri bersepeda 0. Yang kedua Sela. Sela berenang 1, Sela menggambar 1, Sela bermain bola 0, Sela bersepeda 0. Yang ketiga Bayu. Bayu berenang 0, Bayu menggambar 0, Bayu bermain bola 1, Bayu bersepeda 0. Yang terakhir Anggi. Anggi berenang 0, menggambar 0, bermain bola 0, bersepeda 1. Maka hasilnya seperti yang diberi tanda panah. Selanjutnya yang keempat, representasi relasi dengan graf berarah. Mungkin teman-teman sekalian bisa membaca sendiri definisi-definisi tentang graf berarah. Untuk itu kita langsung saja masuk pada contohnya. Representasi relasi dengan graf berarah. Contohnya, misalkan R, anggotanya adalah seperti ini, adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Kita buat dulu titik yang merupakan himpunan awal, yaitu A, B, C, D. A, B, C, D. Kemudian sesuaikan dengan hasil relasinya A, A. Berarti dia membentuk lingkaran, disebut gelang. A kembali lagi ke A. Kemudian A, B. Berarti dari A dikasih garis ke B dan panahnya ya disesuaikan dari A ke B. Kemudian BA. Berarti dari B dikasih garis ke A dan panahnya ya disesuaikan dari B ke A. Kemudian BC, arahnya dari B ke C. Kemudian BD, arahnya dari B ke D. Kemudian CA, arahnya dari C ke A. Kemudian CD, arahnya dari C ke D. Kemudian DB, arahnya dari D ke B. Sifat-sifat relasi biner. Relasi biner yang didefinisikan pada sebuah himpunan mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, refleksif. Refleksif, relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika dalam kurung A, A elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika ada A elemen A sedemikian sehingga dalam kurung A, A elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan tanda kurung berawal 1, 2, 3, 4 balas kurung, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A. Maka A relasi R sama dengan tanda kurung berawal dalam kurung 1,1, 1,3, 2,1, 2,2, 3,3, 4,2, 4,3, 4,4 balas kurung bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi yang berbentuk dalam kurung A, A, yaitu dalam kurung 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. B. Relasi R sama dengan tanda kurung berawal dalam kurung 1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, 4,4 tidak bersifat refleksif karena dalam kurung 3,3 elemen R. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matriks yang elemen diagonal utamanya
semua bernilai 1, atau Mi sama dengan 1, atau I sama dengan 1, 1,2, seterusnya sampai N. Graf berarah dari relasi yang bersifat refleksif dicirikan adanya gelang pada setiap simpulnya. 2. Menghantar atau transitif. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika dalam kurung A, B elemen R dan B, C elemen R, maka dalam kurung A, C elemen R untuk A, B, C elemen A. Contohnya, misalkan A sama dengan tanda kurung kerawal 1, 2, 3, 4 balas kurung, dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A R sama dengan tanda kurung kerawal dalam kurung A, 1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 balas kurung bersifat menghantar. Lihat tabel berikut. R sama dengan tanda kurung kerawal dalam kurung 1,1, 2,3, 2,4, 4,2 tidak menghantar karena dalam kurung 2,4 dan 4,2 elemen R, tetapi dalam kurung 2,2 bukan elemen R. Begitu juga 4,2 dan 2,3 elemen R, tetapi 4,3 elemen R. C. Relasi R sama dengan tanda kurung kerawal dalam kurung 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 jelas menghantar. D. Relasi R tanda kurung kerawal 1,2, 3,4 menghantar karena tidak ada. Dalam kurung A, B elemen R dan B, C elemen R, sedemikian sehingga A, C elemen R. Relasi yang hanya berisi satu elemen seperti R sama dengan tanda kurung kerawal dalam kurung 4,5 selalu menghantar. Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matriks representasinya. Sifat menghantar pada graf berarah ditunjukkan oleh jika ada busur dari A ke B dan dari B ke C, maka juga terdapat busur berarah dari A ke C. Yang ketiga, setangkup atau simetrik, dan tolak setangkup atau antisimetrik. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika dalam kurung A, B elemen R, maka B, A elemen R untuk A, B elemen A. Relasi R pada himpunan A tidak setangkup jika dalam kurung A, B elemen R, sedemikian sehingga B, A bukan elemen R. Relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga dalam kurung A, B elemen R dan B, A elemen R hanya jika A sama dengan B untuk A, B elemen A disebut tolak setangkup. Relasi R pada himpunan A tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda A dan B sedemikian sehingga A, B elemen R dan B, A elemen R. Sedangkan graf berarah dari relasi yang bersifat tolak setangkup dicirikan oleh titik 2, jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul berbeda. Contohnya, misalkan A sama dengan dalam kurung kerawal 1, 2, 3, 4 dan relasi R di bawah ini didefinisikan pada himpunan A, maka A, relasi R, tanda kurung kerawal, dalam kurung 1,1, 1,2, 2,1, 2,2, 2,4, 4,2, dan 4,4 bersifat setangkup karena jika dalam kurung A, B elemen R, maka B, A juga elemen R. Di sini dalam kurung 1,2 dan 2,1 elemen R, begitu juga 2,4 dan 4,2 elemen R. Relasi inversi.
Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke B, inversi dari relasi R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang didefinisikan oleh R pangkat min 1 sama dengan adalah pasangan BA. Sedemikian sehingga pasangan AB elemen relasi. Bisa kita lihat contohnya, misalkan himpunan P beranggotakan 2, 3, 4 dan himpunan Q beranggotakan 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan pasangan P, Q adalah elemen relasi. Jika P habis membagi Q, maka kita peroleh R sama dengan 2, 2, 2, 4, 4, 4, 2, 8, 3, 9, 3, 15. R pangkat 1 adalah invers dari relasi R, yaitu relasi dari Q ke P dengan QP elemen relasi min pangkat 1. Dan Q adalah kelipatan P, maka kita peroleh M, matriks M yang mempresentasikan relasi R, di mana matriks M terdiri dari 3 baris dan 5 kolom, serta setiap barisnya mempresentasikan relasi himpunan P dan himpunan Q. Maka matriks yang mempresentasikan relasi R pangkat min 1 misalkan M diperoleh dengan melakukan transport terhadap matriks M, di mana pada matriks M pada baris pertama M menjadi kolom pertama matriks S, baris kedua matriks M menjadi kolom kedua pada matriks S, dan matriks baris ketiga M menjadi kolom matriks S. Mengkombinasikan relasi. Karena relasi linear merupakan himpunan pasangan terurut, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan beda sangkap antara dua relasi atau lebih juga berlaku. Jika relasi 1 dan relasi 2 masing-masing ada relasi dari himpunan A ke himpunan B, maka relasi 1 irisan relasi 2, relasi 1 gabungan relasi 2, relasi 1 kurang relasi 2, dan relasi 1 beda setangkup relasi 2 juga ada relasi dari A ke B. Kita lihat contohnya, misalkan himpunan A beranggotakan A, D, C dan himpunan B beranggotakan A, D, C, D. Relasi R1 ada beranggotakan AA, BB, CC. Relasi R2 beranggotakan AA, AB, AC, AD. Relasi 1 irisan relasi 2 beranggotakan AA, relasi 1 gabungan relasi 2 beranggotakan AA, BB, CC, AB, AC, AD. Relasi 1 kurang relasi 2 beranggotakan BB, CC. Relasi 2 dikurang relasi 1 beranggotakan AA, AB, AC, AD. Relasi 1 beda sangkap relasi 2 beranggotakan BB, CC, AB, AC, AD. Jika relasi R1 dan relasi 2 masing-masing dinyatakan dengan matriks NR1 gabungan matriks relasi 2, maka matriks yang menyatakan gabungan dari irisan dari kedua relasi tersebut adalah matriks relasi 1 gabungan matriks relasi 2 sama dengan matriks relasi 1 atau matriks relasi 2, dan matriks relasi 1 irisan matriks relasi 2 sama dengan matriks relasi 1 dan matriks relasi 2. Bisa kita lihat di sini relasi NR-nya akan dibaca, dan selanjutnya di contohnya misalkan NIM sama dengan 1359811 dan seterusnya, dan untuk nama Amir, Santi, Irwan, Ahmad, Cecep, dan untuk matkulnya matematika dikit algoritma struktur data struktur komputer, dan nilainya A, B, C, D, E. Relasi NHS terdiri dari 5 tupel, NIM kali nama kali makul kali nilai. NHS gabungan lisan NIM X nama X makul X nilai. Bisa kita lihat pada tabelnya relasi NHS dalam bentuk tabel. Dan ini untuk poin-poinnya seperti basis data database adalah kumpulan data. Salah satu model basis database adalah model basis data relational database. Dan silakan dilihat di layar. Operasi yang dilakukan terhadap basis data dilakukan dengan perintah pernyataan yang disebut query. Contoh query, tanda petik, tampilkan semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Tampilkan daftar nilai mahasiswa dengan NIM 135098015. Tampilkan daftar mahasiswa yang terdiri atas NIM dan mata kuliah yang diambil.
Query terhadap basis data relasional dapat dinyatakan secara abstrak dengan operasi data relasi n-ary. Ada beberapa operasi yang digunakan, diantaranya adalah seleksi, proyeksi, dan join. Yang pertama itu seleksi. Operasi seleksi memilih baris tertentu dari suatu tabel memenuhi persyaratan tertentu. Operator sigma. Contohnya, misalkan untuk relasi MHS, kita ingin menampilkan daftar mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Operasi seleksinya adalah sigma mata kuliah sama dengan tanda petik matematika distrik dalam kurung MHS. Hasilnya dalam kurung 135 980 11, Amir, matematika distrik, A, dan dalam kurung 135 980 25, Hamdan, matematika distrik, B. Yang kedua yaitu proyeksi. Operasi proyeksi memilih kolom tertentu dari suatu tabel. Jika ada beberapa baris yang sama nilainya, maka hanya diambil satu kali. Kita itu menggunakan operasi Pi. Contohnya operasi proyeksi. Pi, nama, mata kuliah, nilai dalam kurung MHS, menghasilkan tabel 3.5. Sedangkan operasi proyeksi Pi, nim, nama, MHS menghasilkan tabel 3.6. Yang ketiga, join. Operasi join menggabungkan dua buah tabel menjadi satu bila kedua tabel mempunyai atribut yang sama. Di sini kita menggunakan operator tahu. Contohnya misalkan relasi MHS1 dinyatakan dengan tabel 3.7 dan relasi MHS2 dinyatakan dengan tabel 3.8. Operasi join. Tahu, nim, nama, MHS1, MHS2 menghasilkan tabel 3.9.